Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Warga Indonesia banyak sekali yang menjadi pekerja migran di luar negeri. Baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, banyak sekali yang menjadi pekerja di luar negeri. Mereka bekerja sesuai waktu atau kontrak yang telah disepakati dalam perjanjian kerjanya. Namun, dalam proses perekrutan atau pendaftaran pekerja migran ini, seringkali muncul oknum-oknum pendaftaran yang menjadi atau memanfaatkan hal tersebut dengan mengakibatkan perdagangan manusia. Bersama saya Nur Aini dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Banyuwangi. Beberapa menit ke depan akan bersama Anda membahas mengenai sindikat perdagangan manusia di Indonesia. Berdasarkan laporan dari hukumonline.com pada 5 Desember 2023, perdagangan orang atau human trafficking yaitu perdagangan ilegal manusia untuk tujuan komersial, eksploitasi seksual, atau kerja paksa. Hal ini adalah bentuk dari perbudakan atau bentuk modern dari perbudakan, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara yang bertujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Fuyene dalam penjelasannya di kompas.com menyatakan bahwa perdagangan manusia adalah perekrutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang melalui paksaan dan penipuan dengan tujuan memanfaatkan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menangkap 5 orang tersangka sindikat kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO jaringan internasional. Kasus ini terungkap adanya informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Kamboja. Para pelaku dari kelima ini mempunyai perannya masing-masing seperti sebagai perekrut, mengurus paspor, menyediakan tiket, dan berhubungan langsung dengan perekrut di Kamboja. Dalam aksinya, para pelaku memberikan janji palsu untuk menghasut para calon korban dengan penawaran kerja di luar negeri di wilayah Kamboja. Mereka mengiming-imingi kerja di luar negeri ini dengan gaji yang besar. Aksi ini dilakukan oleh pelaku dengan secara daring ataupun secara langsung kepada para calon korban. Dari perspektif saya, perdagangan manusia tentu tidak terjadi tanpa alasan. Beberapa faktor seperti kemiskinan di masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, dan paksaan kekerasan, faktor-faktor itulah yang dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan manusia ini dalam melakukan aksinya dengan tindak penipuan kepada korban-korbannya. Karena masyarakat yang tertimpa kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan paksaan kekerasan akan mudah sekali terhasut oleh tipu daya atau janji-janji palsu yang diberikan oleh oknum atau pelaku perdagangan manusia ini. Dalam upaya pencegahan kasus ini di Indonesia sendiri tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023, yaitu tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau RAN TPPO, yang di dalamnya merupakan rencana aksi tingkat nasional yang berisi serangkaian kegiatan secara sistematis untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang. Selain upaya dari pemerintah melalui peraturan presiden tersebut, dalam sudut pandang para korban, perlunya lebih berhati-hati dan mewaspadai tentang penawaran kerja di luar negeri maupun di dalam negeri. Yang utamanya, para oknum-oknum pelakunya sudah sampai memberikan janji-janji palsu kepada calon korban seperti iming-iming gaji yang besar. Dan jika para
korban atau warga Indonesia ingin menjadi pekerja migran maupun di dalam negeri, perlunya untuk mencari agen yang resmi untuk mendaftarkan dirinya untuk bekerja di luar negeri ataupun di dalam negeri. Baik, itulah tadi pembahasan saya pada kesempatan kali ini mengenai tentang kasus sindikat perdagangan manusia yang berada di Indonesia. Salah satunya terjadi untuk penawaran kerja di luar negeri di wilayah Kamboja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.